Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi 'ilmina warzuqna al-ikhlasa wal qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan la yaqinan wa 'afiyatan. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل امور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر اعداء الدين واطمس على اموالهم. اللهم سيبا نافعا، اللهم سيبا نافعا، اللهم سيبا نافعا. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sore hari ini insyaallah kita membahas satu kitab yang saya kasih judul Al-Arba'un Al-Fitriyah, 40 hadis yang berkaitan dengan Idul Fitri. Dan buku ini baru saja selesai saya tulis pada Idul Fitri tahun ini. Buku ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagaimana biasanya supaya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya urutkan pembahasan di dalam buku ini, yaitu membahas sunanu yaumi Idul Fitri, sunnah-sunnah pada hari raya Idul Fitri murattaban secara urut dari awal sampai akhir. Sunnah-sunnah apa yang mestinya kita lakukan pada Idul Fitri. Ini adalah daftar isinya ya, 1 sampai 40. Kita lewati sampai pada bagian dalil. Nah, di sini ada al-adillah, dalil-dalil yang dipakai oleh para ulama di dalam pembahasan atau 40 pembahasan yang akan kita bahas. Sunanu yaumi Idul Fitri murattaba, sunnah-sunnah pada hari raya Idul Fitri secara urut. Sunnah yang pertama, takbiratu Idul Fitri min ghurubi syamsi lailatil Idi. Memulai takbir Idul Fitri sejak tenggelamnya matahari pada malam Idul Fitri. Tapi saya jujur ini masalah khilafiyah, diperselisihkan oleh para ulama. Menurut Al-Imam Asy-Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, dalil untuk hal itu adalah surat Al-Baqarah ayat 185. Allah mengatakan walitukmilul iddah walitukabbirullah, supaya kalian menyempurnakan bilangan puasa Ramadan dan kalian bertakbir kepada Allah. Selesainya puasa Ramadan itu adalah ketika tenggelam matahari malam Idul Fitri, itu sudah selesai. Karena kalau sudah malam sudah tidak ada puasa. Nah, berarti ketika tenggelam matahari sudah mulai bertakbir. Ini dalilnya Imam Syafi'i. Adapun Imam Malik rahimahullah, beliau berpendapat bahwasanya takbiran itu untuk Idul Fitri mulai habis subuh kalau kita berangkat ke lapangan. Nah, itu baru takbiran. Dan itu yang dipakai oleh guru kita Ustaz Mudzakkir hafizahullah. Makanya Ustaz Mudzakkir melarang santri-santrinya takbiran malam hari raya. Kenapa? Tidak dilakukan Nabi. Tetapi kalau ada yang melakukan takbiran di antara umat Islam, kita jangan melarang. Kenapa? Pakai dalil ayat tadi. Dan itu mazhab Syafi'i. Ustaz Mudzakkir melarang muridnya berhak, namanya guru kepada murid, sesuai dengan mazhab yang dia pakai. Tapi beliau tidak pernah melarang Habib Rizik, wahai Habib Rizik jangan takbiran malam Id, nggak bakal. Karena Ustaz Mudzakkir paham ini Habib Rizik pada mazhab Syafi'i, saling menghormati. Sunnah yang kedua, fadlu ihya'i lailatul Id, fadilah menghidupkan malam Idul Fitri yaitu dengan ibadah. Tapi saya jujur ini hadisnya dhaif. Karena dhaif dimulai dengan ruwiyah, diriwayatkan. Ini tanda hadisnya dhaif. Bahwasanya Rasulullah bersabda, "Man qama lailatal idain," barang siapa yang tahajud menghidupkan malam Idul Fitri dan Idul Adha,
muhtasiban lillah, dengan mengharap pahala Allah, lam yamut yauma tamutul qulub, tidak akan hatinya mati ketika hati-hati pada mati. Hadis riwayat Ibnu Majah, sanadnya dhaif. Kalau memang dhaif, kenapa ditampilkan? Jawabannya adalah yajuzu al-amal bil hadits dhaif fi fadailil a'mali bi syurutihi. Boleh mengamalkan hadis dhaif di dalam masalah fadilah amal dengan memenuhi syarat-syaratnya. Syaratnya ada 3. Syarat pertama, dhaifnya tidak dahsyat. Kalau hadisnya palsu nggak bisa diamalkan. Syarat yang kedua, bahwa amalannya terpayungi oleh dalil yang sahih. Salat tahajud ini sudah terpayungi oleh dalil yang sahih yang sangat banyak. Wa minal laili fatahajjad bih. Syarat yang ketiga, ketika kita mengamalkan ini tidak meyakininya sebagai sunnah, tetapi hanya ihtiyat, kehati-hatian. Bisa jadi betul-betul Nabi menyabdakannya, maka kita sudah melakukannya. Jadi ringkasnya, boleh menghidupkan malam Idul Fitri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sunnah yang ketiga, ikhraju zakatil fitri ba'da tulu'il fajr, mengeluarkan zakat fitri setelah terbit fajar. Ini jarang dilakukan orang. Rata-rata mengeluarkan zakat fitrah malam Idul Fitri, yaitu boleh, tapi lebih utama setelah terbit fajar. Maka zakat fitrah itu waktunya ada 5. Yang pertama, waktu mubah, sudah mulai boleh. Kapan? 1 hari sebelum hari raya. Hari raya hari Ahad, berarti hari Sabtunya sudah mulai boleh zakat fitrah. Waktu yang kedua adalah waktu wajib. Kapan wajib zakat fitri? Ketika tenggelam matahari malam Idul Fitri, itu sudah mulai wajib. Waktu yang ketiga adalah waktu mustahab atau waktu yang sunnah. Kapan waktu yang sunnah? Setelah terbit fajar sampai sebelum sholat Idul Fitri, ini sunnah. Dan ini waktu yang paling utama, pahalanya paling besar. Kemudian waktu yang keempat adalah waktu makruh. Kapan makruh? Setelah sholat Idul Fitri sampai tenggelam matahari nanti, itu masih sah, tetapi makruh menurut mayoritas para ulama. Kemudian waktu yang terakhir adalah waktu haram, yaitu kalau sudah tenggelam matahari pada hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri matahari tenggelam, kita belum mengeluarkan zakat fitrah, haram, dosa, ya. Tapi tetap harus mengeluarkan dan jangan diulang lagi. Sunnah yang keempat adalah al-ghuslu, mandi. Tapi saya jujur, ini adalah hadisnya bukan dari Nabi, tapi dari Ibnu Umar. Ibnu Umar biasanya mandi pada hari raya Idul Fitri. Tetapi sebagaimana dikatakan oleh guru kami Ustaz Mudaththir hafizahullah, bahwasanya Ibnu Umar ini orang yang paling sangat mengikuti sunnah Nabi. Sehingga kira-kira Ibnu Umar mandi sebelum sholat Id ini meniru siapa? Rasulullah SAW. Ya, jadi bukan dari dia sendiri, tapi dari Rasulullah SAW. Ya, kira-kira begitu. Tidak harus begitu, tapi bisa jadi seperti itu, ya, karena sangatnya beliau di dalam mengikuti sunnah Nabi SAW. Sunnah yang kelima, al-aklu qabla shalah, makan sebelum sholat Idul Fitri. Ini berbeda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha malah justru makannya setelah sholat Idul Adha. Yang dimakan oleh Nabi apa? Di sini tidak disebutkan, cuma disebutkan yat'am, makan. Tetapi di dalam hadis yang lebih lengkap disebutkan tamaratin, beliau memakan beberapa butir kurma. Beberapa itu berarti minimalnya 3, karena kalau 1 tidak disebut beberapa, kalau 2 tidak disebut beberapa. Tetapi paling bagus adalah
7 butir kurma, sab'u tamarot, 7 kurma. Kenapa? Karena ada fadilahnya. Apa fadilahnya makan atau sarapan 7 butir kurma? Tidak akan terserang oleh sihir maupun racun pada hari tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tampilkan dalilnya bahwasanya 7 butir kurma menyebabkan kita aman dari 2 hal tadi. Rasulullah bersabda, "Man tasabbaha," barang siapa yang sarapan pagi, kulla yaumin, setiap hari, bi sab'i tamaratin, 7 butir kurma ajwa, maka hari itu tidak terkenai oleh racun maupun sihir. Hadis muttafaqun alaih. Lah di sini disebutkan kurma ajwa, tapi kata Syekh bin Baz, mudah-mudahan semua kurma sama. Tidak harus ajwa. Kenapa? Karena ajwa itu yang ada di Madinah, berarti yang paling gampang untuk dicari. Tapi kurma yang lain nggak ada masalah, insyaallah taala. Yang penting 7 butir kurma. Karena itu 7 butir kurma lebih utama daripada 5 atau 3, meskipun 5 atau 3 juga sudah sesuai hadis tadi. Sunnah yang ke-6, lubsu ahsanith thiyab, memakai baju yang terbaik, sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Umar kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, belilah ini kain yang bagus ini, kamu bisa berdandan dengannya untuk hari raya dan untuk menerima tamu-tamu." Maka di sini perbedaan antara sholat Id dengan sholat istisqa. Sama-sama di lapangan, tapi sholat Id pakai baju yang bagus, sholat istisqa pakai baju yang sederhana. Kalau pakai jaket yang sudah agak bola warnanya kayak jaket saya ini, okay? Ini yang sederhana, okay? Tapi yang jaket bola ini jangan dipakai hari raya, ya. Ini orang yang melihat kasihan, masa kemah. Okay? Ini sebenarnya saya jaketnya banyak, tapi jaket yang paling saya sukai yang ini, okay? Sehingga sebenarnya di rumah banyak jaket, ya. Hanya ini yang selalu saya pakai karena paling nyaman. Baik, kemudian sunnah yang ke-7 adalah isti'malut tib, memakai parfum. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'jibuhu rihut thayyibah. Beliau itu senang kalau ada bau wangi, sehingga beliau selalu pakai parfum. Terutama kalau ada kumpulan umat Islam, hari Jumat kumpulan, hari raya Idul Fitri, Idul Adha, kemudian pengajian begini. Nah, setiap kumpulan itu beliau suka kalau ada bau wangi, karena bau wangi menyebabkan disukai oleh malaikat yang hadir dalam majelis kita yang berada padanya. Kemudian sunnah yang ke-8, at-tabkir ilal musalla, berpagi-pagi ke lapangan. Jangan salah baca, ya, bukan takbir, tapi tabkir, dulu baru kaf. Berpagi-pagi itu berarti sepagi mungkin. Kalau bisa mandinya sebelum subuh, kemudian selesai sholat subuh langsung ke lapangan. Nah, itu namanya tabkir. Ini termasuk sunnah, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama-ulama kita. Hanya di sini dalilnya belum saya tampilkan, maka masih saya kasih tanda tanya 2. Okay? Tapi ini dijelaskan oleh para ulama, termasuk sunnah, yaitu tabkir atau berbagi-bagi menuju lapangan. Sunnah yang ke-9, al-jahru bit takbir fit thariq, mengeraskan suara takbir ketika perjalanan menuju lapangan. Dan ini termasuk sunnatun mahjurah, sunnah yang sudah ditinggalkan banyak orang. Rata-rata orang dari rumah menuju ke lapangan diam. Kalaupun takbiran tidak ada suara. Sunnahnya selama perjalanan takbiran
dan dikeraskan supaya orang-orang semuanya ikut bertakbir adalah Nabi SAW biasanya bertakbir pada Idul Fitri min hini yakhruj, sejak keluar dari rumah. Nah, jadi pintu rumahnya dibuka, keluar itu sudah takbiran sampai ke lapangan takbiran terus. Ada hadis dhaif mengatakan zayyinu, hiasilah hari raya kalian dengan takbir. Tapi hadis seperti ini dhaif, sehingga karena dhaif kita tampilkan dengan kata-kata ruwiyah, ya. Ini adabnya menyampaikan hadis dhaif ditulis dengan kata-kata ruwiyah atau diriwayatkan. Kemudian sunnah yang ke-10, as-sahhu al-fadh takbir. Lafaz takbir yang paling sahih karena lafalnya banyak. Kata ulama yang paling sahih itu adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Kemudian di akhirnya ditambahi walillahil hamd. Ini paling sahih. Riwayatnya siapa? Syekh Abdul Razak dalam kitab Musannaf. Sanadnya sahih bahwasanya Salman mengatakan bertakbirlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali, kemudian ditambahi kabira, kemudian ditambahi walillahil hamd. Tapi takbir model apapun sah, silakan. Yang biasa tersebar di Indonesia tidak seperti ini. Tapi seandainya kita pakai yang ini, inilah yang paling sahih. Kemudian sudah selesai sunnah-sunnah yang pertama. Sekarang kita masuk pada sunnah-sunnah pasal yang kedua, yaitu sunanun muta'alliqatun bi salatil Id. Sunnah-sunnah yang berkaitan dengan pelaksanaan salat Id. Berarti sunnah yang ke-11, salatul Id fil musalla. Salat Id dilakukan di lapangan, bukan di masjid. Terus kalau di masjid gimana? Sah, tetapi kurang utama. Lah kenapa kita mengadakannya di masjid? Karena nggak punya lapangan. Kalau kita punya lapangan, maka bagusnya di lapangan. Dan yang keluar ke lapangan tidak hanya laki-laki, tapi perempuan. Rasulullah mengatakan wajibul khuruju, harus keluar ke lapangan. Ada kulli dzatin niqab, setiap yang pakai stagen, maksudnya para wanita. Karena wanita biasanya pakai stagen, ya. Fil idain, untuk menghadiri sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Wajib, harus, ini maksudnya hasungan untuk keluar. Bukan berarti wajib yang betul-betul wajib, kalau tidak keluar berarti haram, tidak, ya. Tapi hasungan keras untuk keluar menuju sholat Id bagi laki-laki maupun perempuan. Sunnah yang ke-12, sholatul Id fil masjidi li udhrin. Sholat Id dilakukan di masjid kalau ada udzur. Ini pernah terjadi satu kali di masa Nabi, yaitu ada matar, ada hujan. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat Idnya fil masjid, di Masjid Nabawi. Cuma ini hanya satu kali kejadiannya, dan itu pun hadisnya dhaif, sehingga saya tampilkan dengan kata-kata ruwiyah, diriwayatkan. Tapi tidak selalu dhaif itu berarti isinya salah, tidak, ya. Ini termasuk dhaif yang isinya benar. Artinya boleh kita sholat Id di masjid, itu boleh. Sepakat para ulama, tidak ada yang melarangnya. Sunnah yang ke-13, bila adzanin wala iqamah wala syai'. Salat Id tanpa adzan, tanpa qomat, tanpa ucapan apapun. Perhatikan kata-kata syai'. Syai' ini mencakup semua. Apapun enggak ada. As-salatu jami'ah, enggak pakai. Karena as-salatu jami'ah itu memang bukan adzan, bukan qomat, tapi termasuk syai', termasuk sesuatu. Nah, hadisnya mengatakan enggak ada sesuatu. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, sangat jelas di sini disebutkan la adzana, tidak ada adzan, la iqamata, tidak ada qamat, la nidaa, tidak ada seruan, la syai', tidak ada apapun juga. Tapi saya jujur, ini adalah masalah khilafiyah.
Madhab Hambali mengatakan tidak ada seruan apapun, dan ini yang dipakai oleh guru kita Ustaz Mudakir Habibullah, tidak ada seruan apapun. Tetapi kalau ada yang menyerukan as-salatu jami'ah, jangan diingkari. Kenapa? Karena ini madhab Syafi'i punya dalil. Tapi saya kasih judul nomor 14, dha'fu hadis as-salatu jami'ah. Dhaifnya hadis mengucapkan as-salatu jami'ah untuk salat Id. Kalau untuk sholat gerhana sahih, tapi kalau untuk sholat Id dhaif. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, Imam Zuhri meriwayatkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh muadzin mengucapkan as-salatu jami'ah. Ini dalilnya madhab Syafi'i. Tapi ini dhaif. Kenapa? Zuhri ini seorang tabi'i. Tabi'i tidak ketemu Nabi. Dia mengatakan Nabi menyuruh. Ini berarti sanadnya tidak sambung, ya. Sanadnya putus. Tapi saya jujur ya, bahwasanya hadis yang seperti ini disebut hadis mursal. Itu ada dua pendapat. Menurut ulama-ulama dulu, Imam Malik, Ibnu Uyainah dan sebagainya, hadis mursal bisa dijadikan dalil. Menurut ulama belakangan, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan seterusnya, hadis mursal termasuk dhaif, tidak bisa dijadikan dalil. Jadi kalau mereka mengikuti pendapat ulama-ulama terdahulu, maka hadisnya Zuhri ini bisa dipakai dalil karena ini hadis mursal, bisa dipakai dalil. Kalau kita mengikuti pendapat Imam Ahmad dan yang lainnya, yang generasi setelahnya, maka hadis mursal tidak bisa dijadikan dalil. Sehingga masalah ini khilafiyah dan kita punya kaidah. Kaidahnya apa? La inkara fi masailil khilaf. Tidak boleh mengingkari dalam masalah-masalah khilafiyah. Tidak boleh kita melarang orang-orang NU mengatakan as-salatu jami'ah. Kenapa? Ini masalah khilafiyah. Saudara-saudara kita NU sholat Id pasti pakai salatu jami'ah. Kenapa? Ikut mazhab Syafi'i. Makanya ada kaidah yang lain mengatakan man qalla ilmuhu kathura inkaruhu. Barang siapa yang sedikit ilmunya pasti banyak mengingkari orang lain. Itu karena sedikit ilmu. Tapi kalau banyak ilmu, paham, oh kamu melakukan ini dasarnya ini. Tapi saya tidak begitu karena dasar saya begini. Nah, maka ini penting untuk kita pelajari supaya kita tidak mudah mengingkari orang lain yang mengamalkan sunnah menurut mereka, tapi tidak sunnah menurut kita. As-salatu jami'ah hukumnya apa? Sunnah menurut mazhab Syafi'i, tapi bid'ah menurut mazhab Hambali. Nah, kita dalam hal ini sesuai dengan mazhab Hambali. Sunnah ke-15 at-takbirat az-zawahid, takbir tambahan, yaitu takbir tumo pitu karo limo. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwasanya Nabi takbir fil ula sab'an, pada rakaat pertama 7 takbir sebelum baca Quran, kemudian pada takbir yang kedua 5 takbir sebelum baca Quran. Kata Imam Tirmidzi, haditsun hasan. Ini hadisnya derajatnya hasan. Dan Imam Bukhari juga mensahihkannya di dalam kitab namanya Ilalut Tirmidzi. Jadi Imam Tirmidzi punya 2 kitab. Kitab Sunan sama kitab Ilal. Dalam kitab Sunan beliau mengatakan ini hadisnya hasan. Dalam kitab Ilal beliau mengatakan ini hadisnya disahihkan oleh Bukhari, guru saya. Imam Bukhari itu gurunya Imam Tirmidzi. Sehingga yang pakai takbir 7 dan 5 itu tidak boleh diingkari, itu sudah benar. Terus kalau takbirnya 1 bagaimana? Juga sudah benar. Kenapa? Karena at-takbirul wajib marrah. Takbir yang wajib cuma 1 kali. Wazawaid,
Adapun takbir-takbir tambahan sunnah, hukumnya hanya sunnah. Jadi takbir 1 kali sah, takbir 7 dan 5 sah. Sama dengan salam ya, Assalamualaikum. Setelah kita selesai sholat, ini yang wajib cuma ke kanan. Assalamualaikum ke kiri, ini sunnah. Maka kalau kita hanya salam 1 kali kemudian pergi, sah. Salam 1 kali kemudian kentut, sah. Imamnya salam 1 kali ke kanan, ada makmum masbuk di belakang, langsung berdiri, sah. Tapi saya jujur ini masalah khilafiyah. Mazhab Syafi'i mengatakan salam pertama sholatnya imam sudah selesai, berarti makmum masbuk silahkan berdiri. Kalau mazhab Hambali mengatakan salam harus menunggu 2 kali baru makmum masbuk boleh berdiri. Saya mengatakan panjenengan cocok atau tidak terserah. Bahwasanya mazhab Syafi'i memakai sisi hukum. Kalau hukumnya memang boleh. Mazhab Hambali memakai sisi adab. Adabnya jangan bergerak dulu sampai imamnya selesai kanan kiri. Jadi silahkan mau pakai hukum atau mau pakai adab. Mau pakai adab silahkan nunggu, mau pakai hukum silahkan. Setelah salam sekali imamnya kita langsung berdiri, nggak apa-apa. Kalau saya seringnya setelah salam imam sekali saya langsung berdiri. Kenapa? Supaya orang-orang tahu bahwa seperti itu boleh. Karena kalau banyak yang tidak tahu dan saya biarkan, akhirnya ketika ada orang yang melakukan nanti dianggap salah. Supaya tidak ada keyakinan seperti itu. Sunnah yang ke-16, fadlu raf'il yadaini fit takbirat. Fadilah mengangkat kedua tangan pada takbir-takbir tambahan tadi. Jadi takbir tambahan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 7 kali angkat tangan. Ini sunnah. Seandainya tidak mengangkat tangan, boleh. Fadilahnya apa? Kata Ibnu Mas'ud, setiap kita mengangkat tangan dalam sholat, maka kita mendapatkan pahala sejumlah jari kita. Jari kita jumlahnya 10. Berarti setiap takbir ini kita dapat pahala 10. Takbir 7 mengangkat 7 kali dapat pahala 70. Tetapi ini riwayatnya saya lupa di mana kitabnya, masih saya cari. Saya kasih tanda 2 tanda tanya. Insya Allah nanti dilengkapi kitab ini di waktu yang lain. Sunnah yang ke-17, qira'atu suratai Qaf wal Qamar. Membaca surat Qaf rakaat pertama, surat Al-Qamar rakaat kedua. Ini sunnah sudah mati, mahjurah. Kenapa sudah mati? Karena orang-orang zaman sekarang itu merasa susah diajak sholat lama. Saya menghidupkan sunnah ini 1 kali, habis itu nggak saya lakukan. Saya mengimami di desa Sragen, itu setiap Idul Adha, rutin ya. Nah suatu hari saya mengimami dengan surat Qaf dan surat Al-Qamar. Selesai sholat ada orang mengatakan, wah iki mau enek sing pingsan nih, saking lamanya berdiri. Nah habis itu saya sudah tidak mengamalkan sunnah ini lagi. Kenapa? Karena ini hanya sunnah. Tapi memang sengaja saya amalkan supaya seumur hidup 1 kali sudah mengamalkan. Sehingga kalau panjenengan disuruh ngimami salat Id, nah ini bagus untuk diamalkan, tapi jangan rutin, kalau khawatir nanti memberatkan jamaah. Karena ada sunnah yang ke-18, yaitu qira'atu suratil A'la wal Ghasyiyah. Membaca surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Ini juga sunnah. Sama-sama hadisnya sahih. Yang pertama riwayat Muslim dari Umar bin Khattab, yang kedua riwayat Muslim dari Nu'man bin Bashir, sama-sama sahabat Nabi. Nah, maka pakai Al-A'la, Al-Ghasyiyah ini juga sunnah. Ini yang biasa dilakukan oleh guru kita, Ustaz Mudzakkir hafizahullahu ta'ala. Tapi ini juga tidak wajib. Kalau ada imam yang membaca selain 2 surat ini, silakan, tidak ada masalah. Sunnah yang ke-19, sholatul Id awwala waqti duha. Sholat Id dilakukan di awal waktu duha. Jadi jangan ditunda-tunda terlalu siang.
Misalnya terbit matahari kan jam 6, nah, maka jam 6 lebih seperempat, jam 6 lebih setengah 7 itu segera dimulai. Jangan terlalu lama, jam 7 baru mulai, jam setengah 8 baru mulai, ini terlalu siang. Karena diriwayatkan oleh Abdullah bin Busr, sahabat Nabi SAW, ketika Idul Fitri atau Idul Adha, angkara ibta al-imam, dia mengingkari lambatnya imam datang ke lapangan. Kata dia, dulu kami di masa Nabi jam seperti ini sudah selesai sholat id, yaitu ketika waktu sholat tasbih. Sholat tasbih itu sholat duha. Jam 6 itu kan sudah boleh sholat duha kan. Nah, makanya kalau sudah jam 6 itu segera, jam 6 lebih seperempat atau jam 6 lebih 30, jangan terlalu lama nunggunya, ya, malah tidak sesuai sunnah. Sunnah yang ke-20, la sholata qabla sholatil id. Tidak ada sholat sunnah sebelum sholat id. Ini kalau sholatnya di lapangan. Tapi kalau sholatnya di masjid, maka tetap disunnahkan tahiyatul masjid. Bagi yang berpendapat boleh tahiyatul masjid setelah subuh. Bagi yang berpendapat tidak boleh tahiyatul masjid setelah subuh, ya nggak usah tahiyatul masjid. Sampai di sini sudah selesai sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sholat id. Sekarang masuk pasal baru, faslun, pasal baru, sunanun muta'alliqatun bi khutbatil id. Sunnah-sunnah yang berkaitan dengan khutbah Idul Fitri. Sunnah yang ke-21 berarti al-khutbatu ba'da sholat. Khutbah dilakukan setelah sholat, jangan dibalik. Yang pertama membalik itu adalah Marwan. Dia tidak khutbah setelah sholat, tapi sholat setelah khutbah. Khutbah dulu baru kemudian sholat. Ketika ditegur dia mengatakan, karena kalau saya sholat dulu, orang-orang tidak ada yang mau mendengarkan khutbah. Karena mereka tidak suka kepada penguasa zalim waktu itu. Sehingga begitu sholat selesai pada pergi semua. Nah, maka dia balik, dan itu tidak sesuai sunnah. Dan inilah bedanya antara sholat id dengan sholat istisqa. Sholat id, sholat dulu, kemudian khutbah. Sholat istisqa bebas memilih. Sholat dulu, kemudian khutbah boleh. Khutbah dulu, kemudian sholat juga boleh. Bebas, karena dua-duanya sahih dari Rasul SAW. Sunnah yang ke-22, al-khutbah bila mimbar. Khutbah tanpa pakai mimbar. Ini yang paling sering dilakukan oleh Nabi SAW. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa ketika Marwan mengeluarkan mimbar, maka dia pun diingkari oleh seseorang. Khalaftas sunnah, wahai Marwan, kamu menyelisih sunnah. Apa sunnahnya? Satu, ya, akhrajtal mimbar, kamu keluarkan mimbar, padahal biasanya Nabi tidak pakai mimbar. Ya, kadang-kadang pakai mimbar, tapi seringnya tidak. Kemudian sunnah yang kedua, kamu mulai khutbah, padahal Nabi memulai dengan sholat. Nah, ini adalah dua sunnah yang dilanggar oleh Marwan, penguasa pada saat itu. Sunnah yang ke-23, al-khutbah ala syai' murtafi'. Khutbah di atas sesuatu yang tinggi. Jadi di lapangan itu ada sesuatu tempat yang tinggi, Nabi naik di atasnya, tapi tanpa mimbar. Jadi mimbarnya tidak dibawa ke lapangan, mimbarnya dibiarkan di masjid. Kemudian beliau datang ke lapangan tanpa mimbar, tapi ada sesuatu tempat tinggi, beliau naik di atasnya. Nah, ini riwayatnya ada dalam Abu Dawud, tetapi saya lupa kata kuncinya untuk menampilkannya, sehingga masih saya kasih tanda tanya dua. Ya, ini PR untuk kemudian hari akan saya lengkapi insyaallah buku ini. Kemudian sunnah yang ke-24, bada'ul khutbah bil hamdi. Memulai khutbah dengan ucapan alhamdulillah atau innal hamdalillah. Tapi saya jujur ini masalah khilafiyah.
Mayoritas ulama memulai khutbah Id dengan takbir. Sebagian kecil ulama memulai khutbah Id dengan tahmid. Saya mengikuti pendapat yang pakai tahmid. Kenapa? Karena yang pakai takbir saya belum temukan hadisnya yang sahih. Ibnu Qayyim mengatakan tidak ada hadis sahih bahwa Nabi memulai takbir khutbah Id dengan takbir, tidak ada. Makanya kata Ibnu Qayyim, yang sesuai sunnah khutbah Id sama dengan khutbah yang lain dimulai dengan tahmid. Sunnah yang ke-25, takfiru at-takbiri athna al-khutbah, memperbanyak takbir di tengah-tengah khutbah. Jadi misalnya menyampaikan 3 poin ya. Nah, maka selesai poin pertama takbir. Imamnya, khotibnya yang takbir. Kemudian poin yang kedua. Selesai poin yang kedua, takbir lagi. Kemudian poin yang ketiga. Begitu. Tapi saya jujur untuk sunnah yang ke-25 ini memang hadisnya dhaif sehingga dimulai dengan kata-kata ruwiyah ya, diriwayatkan, ini tanda hadis yang dhaif. Lah terus kalau hadis yang dhaif bisa tidak diamalkan? Bisa. Kenapa? Karena memenuhi 3 syarat tadi. Dhaifnya tidak ada syarat. Kemudian perbanyak takbir pada hari Id memang disunahkan. Dan khutbah ini masih dalam hari Id. Karena itu mayoritas ulama mengamalkan hadis ini, yaitu yukabbir baina adhafil khutbah, memperbanyak takbir di tengah-tengah khutbah. Yukfir ya, memperbanyak takbir pada khutbah Id. Sunnah yang ke-26, khutbatani yajlisu bainahuma, khutbahnya 2 kali dengan duduk, dipisah dengan duduk. Tapi saya jujur ini juga hadis yang dhaif sehingga digunakan kata-kata ruwiyah, diriwayatkan. Dan ini masalah khilafiyah. Mayoritas ulama mengatakan sunnahnya 2 kali khutbah dipisah dengan duduk. Sebagian kecil ulama berpendapat tidak ada duduk. Karena Rasulullah khutbah 1 kali di hadapan para laki-laki, habis itu mendatangi jamaah perempuan, kemudian kasih tausiah atau khutbah yang kedua. Berarti nggak ada duduk. Tapi seandainya ada khutib yang pakai duduk seperti Jumatan, sah. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Tapi saya jujur hadis yang dhaif, riwayat Ibnu Majah dikatakan qa'ada qa'datan. Beliau setelah khutbah kemudian duduk 1 dudukan, thumma qama, kemudian berdiri, yaitu khutbah yang kedua. Ini riwayat Ibnu Majah. Di dalam sanadnya ada rawi bernama Sa'id, dia seorang perawi yang dhaif. Juga ada rawi bernama Abu Bakar, seorang perawi yang dhaif. Tapi silakan kalau ada yang mau melakukan, itu pendapat jumhur ulama kita rahimahullah ta'ala. Sunnah yang ke-27, mau'idhatun nisa, memberikan tausiah kepada para ibu-ibu secara khusus. Karena Rasulullah setelah khutbah di hadapan para jamaah laki-laki, kemudian nazala, beliau turun. Kata-kata nazala, turun, menunjukkan bahwasanya beliau berdiri di atas sesuatu yang tinggi. Tapi bukan mimbar ya. Jadi mungkin di lapangan ada gundukan ya, atau di lapangan mungkin disiapkan kursi atau apa, nggak paham. Tapi yang jelas sesuatu yang tinggi. Falamma nazala, ketika turun dari sesuatu yang tinggi tadi, beliau mendatangi para wanita, kemudian memberikan peringatan kepada mereka. Kemudian para ulama mengatakan haqqun alaihim, semestinya para imam melakukan hal tersebut. Wa ma lahum alla yaf'alu, kenapa para imam-imam sekarang tidak mau melakukan hal itu? Maka ini termasuk apa? Sunnah mahjurah, sunnah yang sudah ditinggalkan. Dan alhamdulillah untuk jamaah kita ini sunnah tidak ditinggalkan. Saat mau dzikir, kalau khutbah selalu pakai mau'idhah untuk para wanita. Di Pelumpang pasti juga begitu.
karena murid-muridnya Ustaz Mudzakkir juga. Di Sragen murid-muridnya Ustaz Mudzakkir juga pakai mau'idhah untuk para wanita. Nah, insya Allah ya jamaah kita sudah menghidupkan sunnah ini sesuai dengan perkataan perawi tadi. Sunnah yang ke-28 al-amru bis-shadaqah. Imamnya menyuruh jamaah untuk sedekah. Karena pada waktu hari raya itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tasaddaqu, tasaddaqu, bersedekahlah kalian, bersedekahlah kalian. Ini dalam satu riwayat ya. Hanya riwayatnya tidak saya tampilkan di sini. Ini yang saya tampilkan riwayat yang lain. Wa amarahunna bis-shadaqah. Nabi menyuruh para wanita untuk sedekah. Akhirnya wanita ada yang melemparkan ini anting-antingnya, ada yang melemparkan cincinnya, ya, ada yang melemparkan kalungnya. Nah, maka ini adalah sedekah pada hari raya Idul Fitri. Kemudian sunnah yang ke-29 ad-du'a lil mu'minin, mendoakan kaum mukminin. Jadi di akhir khutbah ditutup dengan doa untuk kaum mukminin. Dalilnya hadisnya Hafsah. Rasulullah mengatakan hendaklah para wanita datang kepada sholat Id wal yatashhadil khair. Di sana dia akan menyaksikan kebaikan-kebaikan wa da'watul muslimin, dan menyaksikan doanya kaum muslimin. Dakwah ini bisa berarti seruan, bisa berarti doa. Nah, tetapi prakteknya semua khotib di dalam Idul Fitri pasti ditutup dengan doa. Nah, maka da'watul muslimin ini sangat cocok kalau diartikan doa sesuai dengan prakteknya seluruh khotib di atas muka bumi yang saya tahu ya, baik di Makkah, baik di Madinah, baik di Indonesia, semua khotib pasti menutup khutbahnya dengan doa. Ada doa yang sangat bagus untuk dibaca oleh khotib, yaitu doa ini. Man istaghfara, barang siapa yang memintakan ampun untuk orang beriman laki-laki maupun perempuan, maka Allah catat pahala sejumlah orang beriman yang ada. Hadis riwayat Tabarani sahih. Jadi doanya gimana? Allahumma yaghfir lil mu'minina wal mu'minat, atau lil muslimina wal muslimat, atau digabung lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, bebas. Sunnah yang ke-30 al-amru bima yuslihul muslimin ba'dal khutbah, memerintahkan sesuatu yang maslahat untuk umat Islam setelah khutbah selesai. Ini kadang-kadang dilakukan oleh Nabi, sehingga ini termasuk sunnah mahjurah, sunnah yang sudah jarang dilakukan. Biasanya khutbah selesai ya sudah pergi semua. Rasulullah kadang-kadang setelah khutbah selesai beliau masih kasih arahan. Ini akan saya kirim pasukan perang, silahkan mendaftar 100 orang misalnya ya. Daftar 100 orang dikirim perang. Ini termasuk sesuatu yang maslahat untuk muslimin. Ini hadisnya sahih riwayat Ibnu Majah ya. Fa in kanat lahu hajah, kalau Nabi memiliki hajat, misalnya ingin mengutus utusan, maka beliau sebutkan hal itu kepada para jamaah. Wa illa, tapi kalau tidak ada hajat sama sekali, maka insaraf, beliau langsung pergi dari tempat setelah selesainya khutbah tadi. Nah, ini sangat jarang dilakukan. Ya mungkin karena tidak ada hajat ya, sehingga tidak ada yang melakukan. Tapi seandainya ada hajat, nah maka silahkan disampaikan setelah khutbah selesai. Jangan langsung buyar, disampaikan ada sesuatu hajat. Sampai di sini sudah selesai sunnah-sunnah yang berkaitan dengan khutbah Id. Sekarang kita masuk pasal baru, sunanun ba'da sholatil Id, sunnah-sunnah yang dilakukan selepas sholat Id. Berarti sunnah yang ke-31, ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amal kami dan amal kamu ya, minka atau minkum silakan bebas ya.
Diriwayatkan dengan sanad hasan dari Jubair bin Nufair, dia mengatakan adalah sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila berjumpa pada hari raya satu sama lain saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka. Jadi jawabannya sama. Saya mengatakan taqabbalallahu minna wa minka, panjenengan mengatakan taqabbalallahu minna wa minka. Sama. Kan biasanya dibedakan kan? Kalau mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka, jawabannya taqabbal ya karim. Harus begitu. Kalau para sahabat malah jawabannya sama. Dan jawaban yang sama ini lebih sesuai dengan ayat Quran. Karena ayat Quran mengatakan apa? Wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Kalau kalian diberi penghormatan, termasuk doa itu penghormatan, dengan suatu penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik atau kembalikan alias berikan balasan yang sama. Berarti taqabbalallahu minna wa minka, jawabannya ya taqabbalallahu minna wa minka, disamakan. Kemudian sunnah yang ke-32, al-musafahah, berjabat tangan ketika berjumpa pada hari raya itu. Lal mu'anaqah, bukan rangkulan. Karena sebagian orang suka sekali setiap ketemu rangkulan. Padahal Nabi tidak sering-sering rangkulan. Merangkul ini jarang Nabi. Merangkul itu pada event-event tertentu. Ada orang safar jauh sekali, kemudian pulang dari safar, nah merangkul karena sudah lama nggak berjumpa. Tapi kalau setiap hari jumpa, ngapain rangkulan? Nggak ada sunnahnya. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, seseorang bertemu saudaranya, apakah menundukkan badan? Beliau mengatakan tidak. Apakah merangkul dan mencium? Beliau mengatakan tidak. Apakah pegang tangannya, jabat tangan? Beliau katakan ya. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Maka taqabbalallahu minna wa minka sambil salaman. Taqabbalallahu minna wa minka. Sunnah berikutnya 33, mukhalafatut thariq, membedakan jalur pergi ke lapangan dari utara, jalur pulangnya dari selatan. Apa tujuan membedakan jalur ini? Para ulama berselisih pendapat apa hikmahnya. Rasulullah tidak pernah menjelaskan apa hikmahnya. Pendapat yang populer ada dua. Hikmah yang pertama, membedakan jalur dalam rangka untuk memperbanyak saksi kebaikan. Karena jalan yang kita lewati untuk kebaikan ini nanti menjadi saksi besok di akhirat. Dia akan mengatakan kepada Allah, ya Allah, orang ini sudah melewati saya untuk melakukan kebaikan ini. Dan itu hadisnya sahih riwayat Tirmidzi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Apakah kalian tahu apa maksudnya bumi menceritakan informasi-informasinya? Yaitu bumi menjadi saksi atas setiap hamba dengan amalan yang dilakukan di atas muka bumi. Si bumi mengatakan orang ini sudah mengamalkan ini pada hari ini, mengamalkan itu pada hari itu. Inilah informasi-informasi bumi. Hadis riwayat Tirmidzi, disahihkan Tirmidzi dan Hakim. Tapi saya jujur didhaifkan Albani ya. Tapi kalau Tirmidzi dan Hakim mensahihkan. Ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, nih sunnah yang ke-34. Ini sebagai hikmah yang kedua, yaitu at-taslim 'alal muslimin, supaya beliau mengucapkan salam kepada umat Islam. Jadi lewat jalur utara supaya salam kepada umat Islam yang di utara. Kemudian lewat jalur selatan supaya salam kepada umat Islam yang ada di selatan. Nah, sehingga semua umat Islam yang dilewati itu kena salam Nabi ya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Maka ini sunnahnya ketika kita pulang dari sholat Id, ketemu orang jangan diam, tapi hendaklah kita salam. Rasulullah mengatakan haknya orang muslim atas muslim yang lain ada 6. Yang pertama, kalau kamu ketemu salam. Yang kedua,
kalau diundang datang, undang makan maksudnya. Yang ketiga, kalau dia minta nasihat, dinasihati. Yang keempat, kalau bersin memuji Allah, doakan. Yang kelima, kalau sakit jenguk. Yang keenam, kalau mati ikuti jenazahnya ke kuburan. Sunnah yang ke-35. Ini sebenarnya bukan sunnah ya, tapi fadilah. Fadilah masuk rumah dengan mengucapkan salam. Ya boleh dikatakan sunnah ya. Setelah kita pulang dari salat Id, sunnahnya ketika masuk rumah bagaimana? Assalamualaikum. Apa fadilahnya? Fadilahnya kata Rasulullah SAW bahwasanya ad-darajatu, derajat-derajat yang tinggi di dalam surga itu didapat dengan 3 amal. Amal pertama, ifsya'us salam, menyebarkan salam. Amal yang kedua, it'am ta'am, memberikan makanan. Amal yang ketiga, salatu billaili wan nasu niyam, salat malam ketika orang-orang tidur. Ini dalilnya kurang pas ini ya. Dalilnya kurang pas ini. Ini dalil untuk menyebarkan salam. Padahal babnya apa Bapak? Masuk rumah dengan salam. Maka ini dalilnya saya ganti aja ya. Saya ganti yang lebih cocok ya. Nah ini yang lebih cocok. Salasatun kulluhum dhamin Allah. Ada 3 orang semuanya dijamin oleh Allah. Dijamin maksudnya dijamin dimasukkan jannah. Nah, siapa yang ingin dijamin masuk jannah, ini silahkan dilakukan ini. Jadi sebenarnya ada amal-amal yang kalau kita lakukan itu kita dapat jaminan masuk jannah. Yang pertama, seseorang yang keluar untuk berperang di jalan Allah dijamin oleh Allah mati masuk jannah atau pulang membawa pahala dan ghanimah. Ini saudara-saudara kita di Palestina ya, Hamas dan sebagainya. Yang kedua, orang yang datang ke masjid untuk sholat maka dia dijamin oleh Allah mati masuk jannah atau pulang ke rumah membawa pahala. Jadi kalau panjenengan dari masjid pulang sampai rumah mati langsung surga. Pulang ke rumah belum sampai rumah ditabrak orang misalnya ya, mati langsung surga. Di masjid Assalamualaikum zikir ngantuk bablas mati masuk surga. Maka silakan mau ngaji tidur silakan. Kan habis sholat kan masuk surga. Tapi kalau apa? Karena dia orang muslim. Kemudian yang ketiga, seseorang yang masuk rumahnya dengan ucapan salam maka dijamin oleh Allah. Dijamin apa? Sama masuk surga. Kalau mati ya, kalau mati masuk surga. Jadi kita masuk rumah, Assalamualaikum. Kemudian tidur, mati, masuk surga. Kenapa? Karena pas masuk tadi kita mengucapkan salam. Kalau masuk rumah tidak mengucapkan salam, nggak ada jaminan. Karena itu jangan sampai kita masuk rumah kita tanpa salam. Anak-anak kita diajari semuanya, masuk rumah harus salam. Nggak salam suruh keluar lagi. Keluar karena kamu belum salam. Nah itu adalah sunnah baginda Rasulullah SAW. Ini hadisnya riwayat Abu Dawud dan yang lain-lain. Sunnah 36 dan ini termasuk sunnah yang sudah mati maka harus diperhatikan. Rak'atani, melakukan salat sunnah 2 rakaat fil bait, di rumah, ba'da salatil Id, setelah pulang dari salat Id. Ini sunnah mahjurah. Saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu kemarin pulang dari salat Id di rumah salat sunnah apa tidak?
Tidak sepakat ya. Nah, berarti ini sunnah yang sudah mati. Maka ini sunnah perlu disiar-siarkan, disebar-sebarkan ya, supaya banyak yang melakukan. Rasulullah tidak sholat apapun sebelum sholat Id. Kalau sudah pulang ke rumahnya, sholat 2 rakaat. Jelas sekali hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Rawahu Ibnu Majah wa sahahahu Al-Albani. Sunnah yang ke-37, jawazut tawassu' fil mubahat yaumil Id. Bolehnya kita berlonggar-longgar, berlebar-lebar di dalam masalah yang mubah pada hari raya Idul Fitri. Hukumnya boleh, bukan sunnah ya. Hukumnya apa? Boleh. Contohnya apa? Contohnya ada 2 budak wanita Tuhonian nyanyi-nyanyi pada hari raya Idul Fitri. Abu Bakar masuk maka memarahi orang itu. Dia mengatakan ini seruling setan, ini nggak boleh. Maka Rasulullah kemudian mengatakan dahuma, biarkan dia nyanyi, nggak apa-apa. Kenapa? Ini hari raya Idul Fitri, Yaumul Idin. Ini adalah hari raya. Nyanyi-nyanyi. Yang kedua, yal'abus sudanu bid-darab wal hirab. Orang-orang Sudan mereka bermain-main dengan darab. Darab itu sama dengan turs, perisai. Wal hirab. Hirab itu adalah tombak. Jadi mereka itu berlatih pedang-pedangan, mainan pedang-pedangan, berlatih pedang-pedangan. Nah, ini termasuk permainan untuk yang berkaitan dengan jihad fisabilillah. Ini pada hari raya juga silahkan, tidak ada masalah. Kalau di Solo itu biasanya habis sholat Id ada bakso dibagikan, makan bareng. Nah, itu termasuk apa? At-tawassu' fil mubahat. Hukumnya bukan sunnah tapi jawaz, boleh. Yang mengatakan ini para ulama ya. Ini saya hanya nukil perkataan para ulama kemudian dikumpulkan dalam suatu buku seperti ini. Sunnah ke-38, sihhatu ikhraji zakatil fitri ba'da sholatil Id ma'al karahah. Sahnya mengeluarkan zakat fitrah setelah selesai sholat Id tetapi makruh. Disah tapi makruh. Tapi saya jujur ini masalah khilafiyah. Menurut aktsarul ulama, mayoritas para ulama, bahwasanya mengeluarkan zakat fitrah sebelum sholat Id mustahab saja, sehingga sah dilakukan setelah sholat Id sampai akhir hari Idul Fitri alias sampai sebelum tenggelam matahari. Ini pendapat 4 mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, mayoritas. Pendapat yang kedua mengatakan wal hadis ya'uddu alaihim, tetapi hadis yang sahih menolak pendapatnya mayoritas ulama. Ini perkataan dari penulis kitab Aunul Ma'bud, dan ini adalah mazhab Zahiri yang mengatakan tidak sah. Dan yang saya tahu pendapat dari guru kita Ustaz Mudakir menyerupai pendapat mazhab Zahiri. Tidak sah zakat fitrah setelah salat. Yang saya tahu begitu, wallahu a'lam. Mari kita perhatikan hadisnya. Hadisnya gimana? Man addaha, barang siapa yang menunaikan zakat fitrah qabla sholat, sebelum sholat Id, fahiya zakatun maqbulah, maka dia itu adalah zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da sholat, siapa yang mengeluarkannya setelah sholat Id, fahiya shadaqatun minas shadaqah, maka dia itu adalah sedekah dari sedekah alias diterima juga. Kalimatnya nih lihat, dia itu adalah sedekah dari sedekah-sedekah yang lain. Sedekah itu diterima atau tidak? Diterima. Berarti kalimat ini fahiya shadaqatun minas shadaqah ini juga diterima. Lah terus bedanya apa dengan fahiya zakatun maqbulah? Ini diterima dengan penerimaan yang lebih utama. Jadi makbulah ini bukan berarti yang satunya tidak makbulah, bukan. Satunya makbulah tingkat tinggi, satunya makbulah tetapi biasa. Jadi paham ya?
Otak saya ketika membaca dalil ini, otak saya lebih cocok pemahaman mayoritas ulama. Sehingga dalam hal ini saya mengikuti pendapat mayoritas ulama. Saya tidak mengikuti pendapat guru saya atau pendapat mazhab Zahiri. Tetapi saya menghormati siapapun ulama yang berpendapat. Dan saya bukan ulama, saya hanya mengikuti pendapat sebagian ulama. Sehingga kalau saya mengikuti mayoritas ulama tidak ada masalah, panjenengan mengikuti minoritas ulama juga tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian nomor 39, bid'atu su'alin nas yaumal 'id. Bid'ahnya minta-minta kepada manusia pada hari raya. Ini biasanya anak-anak kecil yang melakukan. Dari rumah ke rumah keliling untuk cari apa? Amplop, apa istilahnya itu? Uang yang dikasihkan ke anak-anak itu. Jadi rumah tetangganya semuanya dikelilingi. Kemudian minta. Nah ini bid'ah seperti ini. Tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Minta-minta itu dilarang. Rasulullah mengatakan, siapa yang menjamin kepada saya untuk tidak minta-minta apa-apa kepada manusia, saya jamin dia masuk jannah. Maka Thauban mengatakan, saya menjamin untuk tidak minta-minta kepada manusia. Karena itu kalau ada anak-anak kecil-kecil kelilingan ke rumah-rumah kita, itu tidak usah dikasih uang, itu malah membantu mereka jadi senang minta-minta. Loh kan sedekah baik, betul sedekah baik, tapi jangan mengajari orang jadi peminta-minta. Kita berhenti di lampu merah, kemudian ada pemuda gitar, itu jangan dikasih. Karena pemuda itu bisa bekerja. Kalau kita kasih, dia lebih semangat lagi untuk gitar. Kalau nggak ada yang ngasih, dia akhirnya berhenti menggitar. Nah, maka jangan membantu orang untuk perbuatan yang buruk. Sehingga anak-anak kelilingan di rumah-rumah, dari tetangga ke tetangga yang lain, kasih makanan saja. Dia minta uang, nggak kita kasih uang, kita kasih makanan saja. Supaya tidak ada kebiasaan atau supaya tidak ada sifat meminta-minta tadi. Kemudian yang ke-40, bid'atu takhsisi ziyaratil qubur yaumul 'id. Bid'ahnya mengkhususkan ziarah kubur pada hari raya Idul Fitri. Tidak ada perintah sama sekali dari Nabi atau syariat dari Nabi untuk mengkhususkan ziarah kubur pada hari raya Idul Fitri. Maka jangan dikhusus-khususkan apa yang tidak dikhususkan oleh Rasulullah SAW. Inilah yang dapat kita pelajari, 40 masalah yang isinya kebanyakan adalah sunnah-sunnah Nabi SAW, dan semuanya diambilkan dari dalil-dalil hadis. Ada yang sahih, ada yang dhaif. Yang sahih kita mulai yang dhaif kita mulai ruwiyah atau diriwayatkan. Benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Sisa waktu kalau masih ada, kalau ada pembahasan dipersilakan.